Nah, kita lanjutkan lagi kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Nah, karena saya perjalanannya masih jauh, kita boleh cerita lagi ya. Kisah hidup perjalanan seorang anak manusia. Kadang-kadang gini loh, kita jumpai orang yang iri hati, iri dengki. Boleh nggak kita iri hati sama orang lain? Nggak boleh, Tuhan bilang nggak boleh loh. Ketika kita iri hati sama orang lain itu loh, yang sakit siapa? Yang sakit kita sendiri, bukan orang lain yang sakit. Kita sendiri yang sakit. Dalam perjalanan hidup kita manusia ya, sebenarnya Tuhan sudah merancangkan atau membuat satu blueprint untuk kita dalam kehidupan kita. Sejak kita ada di dunia ini, Tuhan sudah membuat blueprint untuk kehidupan kita. Jadi kita nggak perlu iri hati sih sebenarnya, karena iri hati itu nggak bagus untuk kehidupan kita. Iri hati itu akhirnya membuat kita sakit, jasmani kita sakit, rohani kita sakit. Nah, apa gunanya sakit iri hati seperti gitu? Karena kita itu tidak mungkin menukar perjalanan hidup kita dengan orang lain. Ingat gak ketika Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, mereka minta anak-anaknya Zebedeus, yaitu Yohanes dan Yakobus, mereka minta duduk di kerajaan surga, satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Tuhan bilang, kamu nggak bisa minum cawan yang diberikan bagiku. Artinya gini, posisinya itu tidak mungkin tergantikan. Kita punya jalan hidup itu sudah Tuhan tetapkan. Terus kenapa kita iri hati sama orang lain? Iri dengan bisnisnya yang lebih lancar, keuangannya lebih bagus, karirnya lebih bagus dari kita. Iri hati yang begitu itu yang membuat kita jatuh. Terus kenapa kita mesti iri hati? Iri hati itu membuat kita sakit, kita tidak sejahtera. Iri hati membuat kita itu menderita sendiri. Kita terbelenggu dengan roh lain, roh iri hati yang membuat kita akhirnya sakit. Sebenarnya kan kita nggak perlu iri hati seperti begitu. Kita nggak perlu iri pada kehidupan orang lain, karena kita sudah punya jatah dalam kehidupan ini sendiri-sendiri yang tidak mungkin bisa ditukar dengan orang lain. Iri hati akhirnya karena tidak bisa menyerang dengan secara fisik gitu. Serangnya secara halus, disantet orangnya, dikirimin ya setan lah, intinya itu dikirimin setan lah untuk nutupi bisnisnya orang, kayak gitu. Itu kan semua iri hati, kirim santet supaya orangnya mati. Aduh, apa sih baiknya, apa sih untungnya kita itu iri hati? Gak ada loh. Yang ada itu membuat kita sengsara. Kenapa harus iri hati sama kehidupan orang lain?
Padahal Tuhan sudah tetapkan jalan hidup kita seperti begini. Kenapa kita mesti iri pada orang yang lebih kaya, lebih sukses dari kita? Apakah bisa kita menjalani hidup seperti mereka? Yang kita lihat itu kan, wong iku kan iso ini sawang sinawang. Kita itu cuma bisa saling melihat dan menilai gitu. Tapi kita nggak tahu di dalamnya mereka perjuangannya sampai ke titik kesuksesan itu seperti apa. Bagaimana berdarah-darahnya mereka dari nol sampai mereka bisa bisnis atau karir yang sukses. Itu dari nol. Tidak ada orang tuh ujuk-ujuk terus jadi presiden misalnya. Atau langsung ujuk-ujuk jadi menteri, nggak mungkin. Kalau dia tidak dari bawah. Pasti dia dari bawah merangkak. Kita belum tentu bisa kuat menjalani apa yang dia jalani. Terus kenapa kita harus iri hati? Bodoh sekali kalau kita tuh iri hati. Iri hati dan dengki itu nggak bagus lah. Apalagi kamu sebagai orang Kristen. Iri hati pada saudara sendiri. Iri hati pada orang tua. Iri hati pada teman kerja. Iri hati pada bawahan kerja. Iri hati pada orang lain lah intinya. Kenapa kamu nggak bersyukur apa yang sudah Tuhan berikan buat kamu dan menikmati apa yang Tuhan beri? Kenapa mesti iri hati pada orang lain? Akhirnya nanggung derita, nanggung sakit sendiri, sakit hati. Setiap lihat dia sakit di hati, setiap melihat dia iri dengki muncul. Yang tersiksa siapa? Dirimu sendiri, bukan orang lain. Bukan orang lain yang menderita. Yang menderita itu diri kita sendiri yang menderita. Kita yang membelenggu, kita sendiri yang